هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قدرا ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Quran rahimakumullah dimanapun anda berada, berjumpa kembali bersama kami di iKid Islamic Channel, channel kaum awam. Masih di kursus Tajwid Dasar Sadida, belajar tepat membaca Al-Quran. Masuk di materi keempat dari bab Makharijil Huruf Al-Arabiyyah. Sebelum melanjut, sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran bagi yang sudah subscribe dan like. Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu apapun itu, silahkan ditulis di kolom komentar. Baiklah, di pertemuan ketiga telah kita bahas tentang makhraj pangkal lidah, tengah lidah, dan sisi lidah. Pada sesi kedua ini, insyaallah kita akan membahas tentang makhraj lidah yang terakhir, yakni ujung lidah, kemudian disambung dengan makhraj utama yang terakhir, yakni bibir. Baiklah, sahabat Al-Quran, langsung saja masuk ke makhraj pertama dari ujung lidah, yakni makhraj dari huruf nun. Huruf nun itu keluar dari ujung lidah dan gusi yang sejajar. Ya, lokasi tepatnya adalah sedikit di bawah huruf lam, ya, makhraj dari huruf lam. Kita lihat gambarnya. Jadi di sini, ya, ujung lidahnya diletakkan di gusi yang sejajar, kemudian sedikit di bawah lam. Ya, kalau ingin kita bandingkan, maka kurang lebih seperti ini. Ya, perbandingannya kita bisa lihat ini huruf lam, ya kan? Ini huruf lam letaknya di sini, dan yang diletakkan tentunya sisi bagian depan lidah, bukan ujung lidah, ya, mohon diingat itu. Kemudian ke bawah sedikit, ini lebih ke bawah, itulah makhraj dari huruf nun, begitu. Itu kurang lebih perbedaan dengan huruf lam. Nah, catatan utamanya, ya, dari huruf nun ini atau makhraj huruf nun ini adalah bahwa huruf nun dan mim nantinya, ya, itu selalu diiringi dengan bunyi dengung dari rongga hidung di semua kondisinya. Jadi rongga hidung di sini. Jadi apapun kondisinya, apakah itu dalam kondisi idhar, ya, ataupun idgham, ataupun berharokat, sukun, dan seterusnya, itu pengucapan nun selalu diiringi dengan dengung yang sering disebut dengan gunnah. Jadi gunnah itu adalah bunyi dengung, selalu menyertai huruf nun dan mim dalam segala kondisinya. Langsung kita lihat ke matanya dari bait ke-15, baris pertama, ya, baris pertama. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Dan huruf nun itu makhrajnya dari mana? Min tarafihi tahtu ja'alu. Dari ujungnya, ya. Taraf ini memang bisa diartikan sebagai bagian depan. Cuman di sini ternyata kalau kita lihat dari segi syarahnya, maka ini adalah maksudnya ujung lidah. Ya, min tarafihi. Jadi di sini hanya kembalinya kepada lidah. Tahtu ja'alu. Ya, tahtu di sini tulisan aslinya adalah tahtahu. Maksudnya adalah tahtal lami.
Jadi di bawah lam, ij'alu, maka jadikanlah oleh kalian. Jadi tempat ini, yakni torof lisan ini, ujung lidah ini, dan letaknya di sebelah lebih bawah, begitu dari lam, itu jadikanlah sebagai makhraj dari huruf nun. Ya, sementara seperti itu. Kemudian kita masuk ke makhraj yang selanjutnya, yakni makhraj dari huruf ra, yang keluarnya adalah dari ujung lidah yang lebih dekat ke permukaannya, diletakkan pada gusi yang sejajar, lokasinya dekat sekali dengan makhraj dari huruf nun. Ya, bisa kita lihat di gambarnya di sini. Ya, ujung lidah ya dekat sekali ini peletakannya dengan huruf nun tadi, yakni di gusi yang sejajar. Kalau kita bandingkan kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini untuk huruf nun, ini untuk huruf ra. Ya, peletakannya itu memang mirip sekali, ya sangat dekat. Cuman bedanya apa? Yang diletakkan pada ra ini adalah lebih dekat kepada permukaan lidah. Ya. Kenapa demikian? Karena agar sempurna pengucapan ra, ini ujung lidah atau bagian depan lidah itu harus ada cekungan. Dan itu akhirnya secara otomatis mengakibatkan yang ditempel ke gusi tadi, ya gusi yang sejajar tadi itu otomatis adalah lebih dekat kepada permukaannya begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut langsung ke matannya. Lanjutan dari nun tadi, yakni bait ke-15 baris kedua. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Dan huruf ra yudanihi keluarnya itu dekat ya dengan nun, hanya ini kembalinya kepada nun begitu. Li dhahrin adkhalu, tetapi dia lebih masuk ke permukaan, ya, li dhahrin adkhalu, seperti yang kami sampaikan tadi begitu. Baik, sahabat Al-Quran rahimakumullah, kita lanjut ke makhraj untuk 3 huruf selanjutnya, yakni to, dal, dan ta, atau ta, dal, dan to. Ya, ketiga huruf ini masih sama, ya, keluarnya dari ujung lidah, ya, tetapi diletakkan di akar gigi seri atas, ya, usul ats-tsanaya al-ulya. Ya, dari segi gambar kurang lebih seperti ini. Ini untuk to, ini untuk dal dan ta. Ya. Ada beberapa catatan untuk ketiga huruf ini, ya, agak panjang. Yang pertama adalah bahwa dari segi tebal tipisnya, maka pengucapan to ini adalah tebal. Sedangkan dal dan ta ini tipis. Dan ini bisa kita lihat di gambar. Untuk to, sebagaimana huruf tebal lainnya, dibaca dengan cara apa? Dengan cara menggembungkan pangkal lidah, sehingga pangkal lidah ini ke atas. Kemudian ada cekungan pada tengah lidah yang di situ menghasilkan bunyi gema. Ya, bunyi gema itu adalah unsur utama, unsur pokok dari bacaan tebal. Dan itu tidak terjadi pada pengucapan huruf dal dan ta. Kemudian catatan yang kedua adalah bahwa makhrajnya, ya, dari ketiga huruf ini itu sama. Jadi jangan sampai nanti disalahartikan karena ini tebal, ini tipis, maka akhirnya makhrajnya agak berbeda. Tidak. Ya, makhrajnya sama, ya, harap diingat itu, ya, tetap di ujung lidah, ya, bersama dengan akar gigi seri atas. Yang berbeda itu adalah kondisi pangkal lidahnya. Ya, hanya itu bedanya. Ya, sehingga nanti di sini keluar gema dan di sini tidak.
Itu catatan kedua. Catatan ketiga adalah huruf to dan dal. Ini pengucapannya tidak keluar udara. Ya, tidak keluar udara. Sedangkan ta ini keluar udara. Kalaulah pada to dan dal ini keluar udara, maka itu sangat sedikit dan itu tidak dianggap. Ya, la yu'taddu biha. Ya, dalam bahasa Arabnya. Dan itu insya Allah akan lebih kita bahas secara mendalam itu pada sifatul huruf nantinya. Baik, catatan keempat ini khusus untuk huruf dal. Ya, huruf dal itu bunyinya tidak sama dengan huruf D dalam bahasa Indonesia pada umumnya. Ya, kata bahasa Indonesia pada umumnya. Ya, seperti pada kata dapur, ya, dewasa, cadel, cadar lah begitu. Itu bukan itu. Ya, jadi jangan sampai disamakan. Kalau dekat mungkin, tetapi itu tidak sama. Atau juga jangan sampai disamakan dengan bunyi D tebal dalam bahasa Jawa yang biasanya dilambangkan dengan dua huruf, yakni D dan H. Seperti pada kata dawuh, ya, dodo, tulodo, ya, dan lain-lain. Meskipun ini memang tentunya masih perlu ditelaah lebih lanjut, ya, tetapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Sedangkan khusus pada kata-kata serapan dari bahasa Arab, ya, maka pengucapan bunyi dal dan d itu sama. Ya, seperti pada kata sajadah, ya, sama. Masjid sama. Ya, dan tadarrus itu makhrajnya sama, pengucapannya juga sama. Ya. Kemudian jika kita perhatikan pada saat mengucapkan di pada bahasa Indonesia, kata bahasa Indonesia pada umumnya tadi, ya, tidak semua, maka yang kita tempel ke atas itu sejatinya adalah bagian depan lidah. Yang kita tempel adalah bagian depan lidah. Ya, bukan ujung lidah. Itu bahkan bisa jadi semua, ya. Sebagian besar atau semua bagian depan lidah. Dan ditempelkannya pun itu lebih ke belakang. Ya, bukan ke akar gigi seri atas, tetapi lebih ke belakang sini. Ya, ke langit-langit keras, ya. Awal dari langit-langit keras. Jadi memang lumayan berbeda begitu dari pengucapan huruf dal. Itu kalau kita perhatikan lebih lanjut, maka bunyi dal dalam bahasa Arab ini aslinya ada kemiripan dengan bunyi D bahasa Indonesia yang diucapkan oleh orang yang cadel, ya, orang yang cedal. Da begitu. Hanya saja bedanya yang cadel tadi, dal yang cadel tadi itu, ya, ada hembusan udara yang banyak, ya, lumayan banyak, dan itu tentunya, ya, berbeda dengan huruf dal yang memang tidak boleh ada keluar udara melainkan sangat sedikit dan itu tidak dianggap atau tidak dihitung. Selanjutnya catatan khusus untuk huruf ta, ya. Huruf ta ini sering sekali dipadankan dengan huruf T dalam bahasa kita, tetapi kalau kita baca, maka pengucapan huruf T dalam bahasa Indonesia itu tidak keluar udara. Ya, sedangkan ta itu harus keluar udara. Baik dalam kondisi berharokat ataupun ketika mati. Hanya saja bedanya huruf ta ketika mati, ya, entah mati asli atau karena waqaf, maka aliran udara yang keluar itu lebih banyak daripada ketika ta itu berharokat. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengucapan T dalam bahasa Inggris, maka itu mirip. Ya, jadi T atau T dalam bahasa Inggris itu, ya, ada
aliran udaranya. Jadi mirip dengan itu ya, kurang lebih. Baik, kita lihat matannya bait ke-16. Watta'u waddalu watta minhu wa min ulyat thanaya. Huruf ta, dal dan ta, minhu ya darinya. Maksudnya makhrajnya itu adalah taraful lisan. Jadi haknya ini kembalinya kepada taraful lisan. Yang dimaksud adalah ujung lidah. Wa min ulyat thanaya, dan dari gigi seri atas. Dan sesuai syarah yang disampaikan oleh Syekh Aiman, ulyat thanaya ini yang dimaksud adalah usul ats-thanaya al-ulya, akar gigi seri bagian atas. Itu. Lanjut ke makhraj huruf shad, sin dan zai. Ya, masih di makhraj ujung lidah yang ditempelkan di mana? Ditempelkan di bagian dalam dinding gigi seri bawah. Ya, mohon ini dicermati. Jadi ujung lidah ketika mengucap huruf shad, sin dan zai itu diletakkan di bagian dalam dinding gigi seri bawah. Ya, kita lihat gambarnya supaya lebih jelas. Ini untuk shad, ini sin dan zai. Ya, diletakkan di sini. Ya. Ini kalau kita mengucap ya mungkin seperti sin itu mungkin langsung benar, tetapi ketika ditanya di mana tempat keluarnya kita mungkin juga bingung karena ini sama dengan S ya. Nah, makanya ini perlu kita perjelas dengan gambar. Jadi ini ujung lidah itu diletakkan di bagian dalam ya dinding gigi seri bawah. Ya. Itu. Sedangkan dari segi catatannya ini mirip dengan kelompok yang pertama tadi, yakni ta, dal dan ta. Huruf shad ya, huruf pertama ini ya itu dibaca tebal. Sedangkan kedua huruf yang lain yakni sin dan zai ini dibaca tipis. Ya, jadi pengucapannya ini ada gema, di sini tidak ada gema. Pada shad pangkal lidahnya gembung ke atas, kemudian ada cekungan dan dari situ keluar gema. Dan itu tadi tidak terjadi pada pengucapan sin dan zai. Ya. Selanjutnya catatan khusus untuk huruf shad. Huruf shad sebagaimana kita sampaikan bahwa huruf ini adalah huruf ujung lidah. Sehingga bibir itu tidak punya peran ya, kecuali sekedarnya saja. Maka dari itu jangan sampai ketika mengucap huruf shad ini nanti bibir bergerak berlebihan. Lah kekurang tepatannya ini mirip dengan ketika kita mengucapkan huruf shin secara kurang tepat ya, yaitu dengan menggerakkan bibir secara berlebihan. Seperti yang kami istilahkan ya dengan apa? Dengan renang gaya bebas. Jadi bibirnya renang gaya bebas begitu. Karena mengucapnya itu dengan lebih dulu memajukan kedua bibir. Ya, sedangkan pengucapan dari shad ini tidak seperti itu. Ya. Insyaallah ini akan kita perjelas lagi nanti di pembahasan sifatul huruf. Selanjutnya kita lihat ke matanya karena nanti di sini ada 1-2 catatan begitu yang sangat penting. Ini lanjutan dari bait ke-16, dilanjutkan baris pertama dari bait ke-17. Was-safiru mustaqin minhu wa min fawqi thanaya sufla. Ya. Was-safiru mustaqin. Ya, safir ini aslinya adalah sifat atau cara ucap huruf.
ya dari ketiga huruf ini. Imam Ibnul Jazari rahimahullah di sini menyebutkan sifatnya yang akan kita bahas nanti insyaallah ya pada pertemuan selanjutnya pada sifatul huruf ya. Tapi kata shafir yang dimaksud ini adalah makharij ya atau makhraj dari huruf-huruf shafir begitu. Ya, makhariju hurufis shafir. Ya, tempat keluarnya huruf-huruf shafir. Jadi beliau itu menyebutkan sifatnya, namun yang dimaksud itu adalah makhraj dari huruf-hurufnya. Begitu. Kemudian kata mustaqin. Kata mustaqin ini aslinya ya nunnya itu bertasydid atau bersyaddah alias double. Ya di sini ada tasydidnya begitu. Ya. Jadi mustaqin nun. Artinya apa? Artinya adalah mustaqirrun, yang tetap. Ini mustaqirrun, roknya juga bertasydid. Lah, ini mustaqin dibaca mati ya karena memang waqaf, jadi menjadi mustaqin. Ya. Cara membaca mustaqin ya hendaklah nanti dibaca dengan agak ditekan di akhirnya. Jadi mustaqin. Was-safiru mustaqin, begitu ya, ditekan ketika mengucapkan ini. Kenapa demikian? Karena penekanan suara itu dalam kaidah pembacaan adalah menunjukkan bahwa huruf yang dimatikan itu bertasydid. Jadi kalau kita mengucapnya mustaqin maka itu sukun, ya datar saja. Tapi kalau mengucapnya mustaqin maka nunnya itu adalah bertasydid, dan itu yang benar, yang tepat. Dan ini diterangkan juga oleh Syekh Aiman dalam syarahnya begitu. Selanjutnya minhu wa min fauqis sanaya sufla. Ya, darinya ya nya ini pun hunya ini kembali ke tarafil lisan, wa min fauqis sanaya sufla, dan dari bagian atas gigi seri bawah ya. Bagian atas gigi seri bawah, makanya di sini ya tidak ke bawah tetapi bagian atasnya ya. Nah, itu kurang lebih. Baik, kita lanjutkan ke makhraj terakhir atau yang ke-10 dari lisan ya, makhraj lisan, yakni makhraj juga untuk 3 huruf, yakni kalau tadi itu to, dal, dan ta ya pada ke makhraj ke-8, dan sekarang itu ditambah dengan titik 1 di atasnya. Ya, to ditambah 1 titik jadi wo, kemudian dal tambah 1 titik di atas akhirnya menjadi dal, kemudian ta tambah 1 titik jadi fa. Jadi huruf dari makhraj ke 10 ini ya dari lisan ini adalah wa, dzal, dan fa. Keluarnya dari mana? Keluarnya adalah dari ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri atas. Kita lihat gambarnya, kurang lebih seperti itu. Ya, wa, dzal, fa. Ya, untuk catatannya ini juga mirip dengan 3 huruf yang tadi, ya, sangat mirip. Ya, untuk Allah ini dibaca tebal, dzal dan tha dibaca tipis. Ya, selanjutnya untuk Allah dan dzal pengucapannya tidak boleh keluar udara, melainkan kalau ada pun itu sedikit sekali dan tidak dianggap. Sedangkan tha ini harus keluar udara. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kita lihat matanya. Bait ke-17 baris ke-2. Wadha'u wadzalu watsalil ulya min tarafaihima. Jadi huruf dha, dzal, dan tha
itu keluarnya dari mana? Lil ulya, maksudnya adalah gigi seri atas, min tarafaihima, dari kedua ujungnya. Maksudnya di sini adalah kedua ujung, baik itu gigi seri atas maupun ujung lidah. Ya, jadi lo, the, tha. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ujung lidahnya atau lidahnya tidak ditampakkan ujungnya. Jadi lokasinya di belakang gigi seri atas, itu tidak boleh, ya. Lo tidak. Atau mungkin yang juga tidak boleh adalah berlebihan dalam mengeluarkan bagian depan lidah. Jadi lah itu dari segi pandangan pun tidak nyaman untuk dilihat, ya. Dan insyaallah kita perdalam di sifatul huruf nantinya. Baiklah sahabat Al-Quran rahimakumullah, itulah makhraj lisan yang jumlahnya ada 10 dengan hurufnya yang berjumlah 18. Lalu langsung saja kita lanjutkan ke makhraj utama yang keempat, yakni bibir atau asyafah, atau kedua bibir, ya, asyafatani, begitu. Dari asyafah ini ada 3 makhraj untuk keluarnya 4 huruf. Yang pertama adalah untuk huruf fa. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari bibir bawah bagian dalam, ya, yang ditempel dengan gigi seri atas. Jadi gigi seri atas itu ditempelkan di bibir bawah bagian dalam. Nah, ini sengaja kami tulis gigi seri atasnya itu di nomor 2, ya, di belakang begitu, karena memang kita menekankan kepada makhraj bibirnya. Ya, jadi bibir bawah bagian dalam yang ditempelkan dengan apa? Dengan gigi seri atas, gitu. Kita lihat gambarnya, ya, kurang lebih seperti ini, ya, yang ini, ya. Jadi gigi seri atas itu ditempelkan di bagian dalam bibir, ya, bawah, ya, itu. Kalau makhrajnya atau maaf dari matanya kita bisa lihat lanjutan dari yang tadi, ya, bait ke-18, wa min batni syafah falfa ma'atrafi thanayal musyrifah. Dan dari bagian dalam bibir, wa min batni syafah falfa, maka keluar huruf fa, ma'atrafi thanayal musyrifah. Ya, batni syafah tadi digabungkan bersama dengan atraf ats-tsanaya al-musyrifah, ujung-ujung gigi seri atas. Ya, catatannya adalah ini, nanti kalau kita tidak lihat syarahnya maka akan ada kesalahpahaman, ya. Ini pertama khususnya terkait dengan kata batnun, ya, batni. Kata batni di sini bukan berarti perut, ya. Bukan berarti perut seperti yang biasa kita kenal, melainkan maksudnya adalah batinis syafah, bagian dalam yang tak terlihat, ya, dari luar, ya, bagian dalam dari apa? Dari bibir. Jadi ada bagian bibir yang zahir, tampak dari luar, dan ada juga yang batin, ya, tidak tampak dari luar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kata al-musyrifah, ya. Al-musyrifah ini bukan maknanya pengasuh perempuan, ya, bukan, tetapi apa? Musyrifah ini dari kata asyrafa yusyrifu, ya, maknanya adalah melihat dari atas, ya, melihat dari atas. Makanya ini kita artikan, ya, dalam syarahnya, ya, kita lihat sesuai dengan syarahnya adalah maksudnya adalah bagian atas, sehingga atrafits tsanayal musyrifah maksudnya adalah ujung-ujung gigi seri atas. Baiklah sahabat Al-Quran rahimakumullah,
lanjut ke makhraj yang kedua dari bibir, yakni untuk huruf waw yang bukan mad, keluarnya dari kedua bibir yang dipadu majukan dan membentuk bulatan. Jadi dipadukan ya kedua bibir kemudian dimajukan sehingga membentuk bulatan seperti huruf O begitu. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya. Ini ya, membentuk huruf O. Kemudian catatan yang pertama itu adalah ketika mengucap huruf waw, dulu pernah kami sampaikan ya, bahwa mengucap huruf waw ini pangkal lidahnya digembungkan. Jadi mirip dengan ketika mengucap huruf-huruf tebal, tetapi bedanya apa? Ketika mengucap huruf waw ini tidak terjadi cekungan di tengah lidah, sehingga akhirnya tidak menghasilkan gema. Ya. Makanya catatan kedua dari waw ini adalah jangan sampai mengucapnya itu medok atau terlalu berat. Ya. Umpamanya seperti ini, wa, wu, wi. Itu terlalu medok ya, dan akhirnya ada unsur udara yang keluar meskipun itu sedikit. Ya, sedangkan pengucapan yang benar itu adalah ringan ya. Wa, wu, wi. Bau lah begitu. Jadi mirip dengan pengucapan huruf W dalam bahasa Indonesia tapi yang ringan. Ya seperti kata wacana ya, wawasan begitu, wawancara dan seterusnya. Ya, sedangkan dari segi matanya ini sangat pendek. Bait ke-9 ya, ke-19 maksud kami, lisyafatainil wawu baun mimun. Jadi untuk kedua bibir itu ada 3 huruf. Yang pertama adalah al wawu. Sedangkan ba mimun ini dibahas di yang selanjutnya. Ini. Ya. Jadi untuk ba dan mim ini keluarnya sama seperti wawu tadi, yakni dari kedua bibir, cuman kondisinya berbeda. Ketika mengucap wawu, kedua bibir dipadukan kemudian dimajukan sehingga manyun ya, atau ngapunten ya, maaf, monyong begitu bibirnya. Sedangkan pada huruf ba dan mim, kedua bibir ini sekedar menempel satu sama lain. Jadi memang tanpa ditekan begitu. Kita lihat gambarnya seperti ini ya, tidak ditekan ya, sama sekali tidak ditekan, jadi sekedar nempel saja. Sedangkan untuk mim itu memang catatannya akan selalu ada apa? Selalu ada gunnah atau dengung, bunyi dengung ketika diucap dalam segala kondisinya. Itu kita lihat matanya, lisyafatainil wawu ba'um mimun. Untuk kedua bibir itu ada makhraj dari 3 huruf, yakni al-wawu, wawu, ba'un mimun, dan ba serta huruf mim. Begitulah makhraj ketiga dari bibir, sekaligus makhraj yang terakhir begitu dari bibir ya. Dan sebelum kita lanjut ke makhraj yang selanjutnya, di sini perlu kita sampaikan bahwa gambar-gambar yang kita tampilkan, dan itu kita ambil dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah, itu gambar yang dimuat dalam kitab tersebut sudah digambar ya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi dan bentuk dari alat ucap yang sebenarnya, yang sesungguhnya begitu. Bahkan bagian atau alat ucap yang tak tampak dari luar sekalipun. Dan itu sudah ada teknologinya begitu. Tentunya semua itu dengan arahan yang ketat dari beliau ya, Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Begitu kurang lebih sebagaimana yang pernah disampaikan sendiri oleh beliau
hafizahullahu ta'ala. Baiklah, sekarang kita lanjut ke makhraj utama atau makhraj pokok yang kelima alias yang terakhir, yakni makhraj rongga hidung yang sering disebut dengan al-khayshum. Ya, kalau dari segi gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah rongga hidung. Ya. Dari depan ada lubang, ya, lubang hidung, kemudian dari belakang pun itu juga ternyata ada lubang yang menyambung kepada tenggorokan. Dari rongga hidung ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya itu memberikan begitu banyak manfaat dan fungsi untuk manusia. Jadi selain fungsi pernafasan, kemudian di situ nanti ada fungsi penyaringan udara yang masuk, begitu. Dilanjutkan dengan apa? Dengan penghangatan udara yang keluar ke paru-paru, yang masuk ke paru-paru ataupun yang keluar. Makanya kita rasakan kalau umpamanya kita meniup itu akan ada unsur apa? Udaranya ada unsur hangat. Nah, selain itu semua, ternyata masih ada fungsi yang lain yang terkait kuat dengan alat pengucapan manusia, khususnya pada huruf mim dan nun. Kenapa demikian? Karena dari rongga hidung inilah keluar bunyi dengung yang sering disebut dengan al-ghunnah, dan ghunnah ini dia punya fungsi sebagai penyempurna dalam pengucapan kedua huruf tadi, yakni mim dan nun, dalam segala kondisi. Sehingga ketika kita mengucap mim dan nun itu harus ada disertai bunyi dengung. Tentunya itu harus sesuai dengan standarnya, ya, menurut arahan dari para qari atau para masyayikh, ya, para asatidzah yang musnid. Kemudian dalam pembahasan lebih lanjut, maka kita akan pahami bahwa ketika mengucapkan mim dan nun ini ada dua bagian. Yang pertama disebut bagian yang disempurnakan, al-juz'ul mukammal, yakni bagian bunyi yang keluar dari mulut, ya. Kemudian ada juga bagian yang melengkapi atau menyempurnakan, al-juz'ul mukammil, yang bunyi itu keluar dari rongga hidung, yakni bunyi dengung. Jadi ada dua istilah tadi, yakni al-juz'ul mukammal dan al-juz'ul mukammil. Al-juz'ul mukammal itu dari mulut, ya, bunyi dari mulut. Kemudian al-juz'ul mukammil itu adalah bunyi yang keluar dari rongga hidung yang sering kita sebut dengan al-ghunnah atau bunyi dengung. Dan tentang dengung ini atau ghunnah ini insyaallah masih kita bahas, ya, lebih dalam lagi ketika kita berbicara masalah sifatul huruf. Itu. Kemudian jika kita lihat dari segi matannya, ini di matan bait ke-19, ya, baris kedua, maka bunyinya wa ghunnatum makhrajuhal khaysyumu. Dan bunyi dengung itu makhrajnya adalah atau tempat keluarnya adalah al-khaysyum, rongga hidung. Baiklah, itu pembahasan kita hari ini, sahabat Al-Quran rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pemahaman yang benar, dan kewajiban kita sekali lagi adalah berusaha semaksimal mungkin, baik itu dalam hal belajar maupun berdoa, bermohon kepada Allah. Dan masalah pemahaman itu hanyalah Allah yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan, ya, kita hanya berusaha. Ya, sebelum kita tutup, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like
serta memberikan masukan agar channel ini bisa memberikan manfaat secara lebih maksimal ya kepada umat Islam ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratakal mustaqim. Wa akhiran naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.